Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya. Sehingga Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Berharap Allah senantiasa memberikan kita panjang umur dalam keberkahan, mudah dalam Amin. mencari rezeki, mudah dalam berinteraksi, mudah dalam bekerja dan lainnya insyaallah. Amin. 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 Salawat iring salam mari kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk terus mengikuti sunnah Nabi dan kalau diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali majelis kita pada pagi menjelang siang ini seperti biasa ya. Kita awali terlebih dahulu dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurna wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu di surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur kemarin sudah tuntas di ayat pendek ya, di surat pendek. Surah Al-Asr, sekarang At-Takatsur. Suratnya nggak panjang, tapi juga nggak pendek juga. Cuman ini sudah anak potong-potong tapi masih ada 50 slide nih. Mudah-mudahan bisa satu pertemuan nih. Kalau enggak ya nanti bisa dua sesi. Tapi kalau bisa satu sesi lebih bagus, lebih baik insya Allah. Baik, mohon izin ya untuk share screen ini. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita langsung saja membuka surah At-Takatsur. Ya, silakan dibuka surah At-Takatsur atau bisa melihat layarnya langsung ya, bisa melihat layarnya langsung. Itu sudah nampak kelihatan semua insyaallah. Mohon izin, ini nanti mungkin kita tidak panjang untuk tahsinnya ataupun dalam segi teorinya, kita akan perbanyak untuk tadabburnya. Jadi nanti masing-masing di rumah langsung boleh langsung praktek saja ya. Setelah nanti kita sebutkan beberapa identifikasi ayat ataupun kalimat yang mungkin perlu di presisi atau perlu diperhatikan lebih fokus, maka nanti langsung dicoba di rumah masing-masing. Mohon izin kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
Baik, kita akan ulang di ayat pertama dengan mengidentifikasi bacaannya ya. Kita berbagi tahsin dari surah Al-Takatsur ini. Kita awali dari ayat yang pertama. Nah, masing-masing nanti silakan langsung dipraktikkan secara individual saja ya. Taib Allah memulai ayatnya di ayat pertama ini yaitu Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Di sini ada rasa tidak terlalu sulit. Mungkin dua hal yang perlu diperhatikan yaitu huruf sa dan huruf ra yang mati. Pertama huruf sa. Kuncinya yaitu ujung lidah digigit. Nanti supaya tidak lari ke sin ya, antara sin dan sa. Sa sambil senyum itu sin. Tapi kalau sa maka harus digigit ujung lidahnya. Alhaakumut takatsur. Nah, langsung digigit ya. Su, bukan su. Nah, itu su. Kemudian roknya ini karena dia rok mati sebelumnya dhammah, maka dia punya hak untuk ditafkhimkan, ditebalkan, ya. Alhaakumut takatsur. Roknya tebal, ya. Baik, nanti akan beda di ayat kedua kita masuk. Hatta zurtumul maqabir. Nah, di sini roknya mati juga. Sur. Nah, ini tebal ya. Sur. Zur. Tapi kalau ini bir. Ra-nya menjadi tipis. Kita ulangi ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Di sini huruf ha, bukan ha ya. Tapi ha. Hatta, bukan hatta. Beda antara ha tipis dengan ha tebal. Hatta zurtumul maqabir. Maqo juga isti'ala ya dia ditebalkan ya naik ke atas dia suaranya maqabir ya bukan makabir atau apa makabir tapi maqabir. Nah, birnya ro yang mati sebelumnya kasrah menjadi bir bukan bir. Jangan ditebalkan tapi biasa bir. Kalau ini zur dia tebal ya. Baik. Ya. Mudah insya Allah ya. Jadi kalau untuk ayat pertama itu huruf akhirnya sa dan ra. Kalau di sini ditambahkan huruf ha-nya, jadi dengan huruf ha-nya. Kemudian ayat ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini bedanya antara sin dengan sa. Sa, sa. Senyum, ini sambil digigit. Kalla sawfa Nah, beda yang kedua yaitu huruf ain. Dia tawassut atau bainiyah. Harus dialirkan sedikit. Nah, mengalir dikit. Dengan tak lamun. Tak bukan tak tapi ta. Nah, kalla sawfa ta'lamun. Baik, udah ya. Ayat keempat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Hanya pengulangan. Pengulangan yang ayat ketiga, bedanya ada kalimat thumma, ya. Dikata thumma, tapi tidak boleh buru-buru. Ya, harus ada dengungan karena mim yang bertasydid dia temponya dipanjangkan. Tempo gunnahnya dengungan kita panjangkan. Saya ulangi ayat keempat. Thumma kalla, thumma kalla sawfa ta'lamun. Baik. Udah ya insyaallah. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, kalau di sini perhatikan yang sudah kita ulangi. Ta'lamun, diulang lagi ta'lamun. Ainnya pastikan dia mengalir sedikit. Ta'lamun termasuk ilma, bukan i. Nah, kalau ini i, tapi ini ain. Ain bukan i. Ya, dalam bahasa Indonesia ilmu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ilma, ilma bukan ilma. Saya ulangi, kalla sawfa ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bisa ya? Baik. Nah, selanjutnya
latarawunnal jahim. Hati-hati, ini pendek semua ya. Latarawunna, latarawunnal. Nah, nunnya sama dengan summa, dia mendengung yang dipanjangkan temponya. Latarawunnal jahim. Hi sama dengan ha. Hi, ha. Tipis dan bersih. Jahim bukan jahim, tapi jahim. Latarawunnal jahim. Saya. Kemudian ثم لترونها عين اليقين. Mengulang kan? La tarawunna. Di sini tambahin ha. Tapi ingat mim yang bertasydid, kemudian nun yang bertasydid, tidak boleh buru-buru. Thumma la tarawunnaha ainal. Tadi ilma, sekarang aina. Bukan a ya. ثم لترونها عين اليقين. Boleh langsung dicoba ya. Langsung diikutin saya. Saya ulangi. ثم لترونها يقين. Baik. Ini terakhir. Pastikan mim dan nun yang bertasydid tidak buru-buru. Sin tadi sudah apa? Yaitu dengan senyum. ثم لتس. Langsung senyum. ثم لتسألن. ثم لتسألن يومئذ عن nunnya bertasydid juga anin na'im. Na'im, pastikan ainnya tidak lari ke hamzah. Baik, berarti kalau kita identifikasi pertama yaitu dari segi pengucapan huruf. Tadi kita bagi pertama huruf tha, huruf h, huruf ya, kemudian huruf apa lagi? Anda rasa empat itu cukup. Tha, tha dengan sa, kemudian sa, ya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan tajwidnya. Apa yang dimaksimalkan yaitu ketika sedang mendengung. Ya, thumma la tarawunna, thumma la tarawunna. Ya, baik ya. Jadi kemudian yang ketiga yaitu panjang pendeknya. Hati-hati dengan panjang pendeknya. Tiga indikasi ini kalau sudah sering diperhatikan, sering difokuskan, artinya dalam membaca itu tiga ini ya, tadi ya, dari segi pengucapan, kemudian dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, insya Allah ini meskipun suaranya biasa gitu, kayak anak kan suaranya biasa, tapi minimal kita bisa memaksimalkan dari segi bacaannya. Allah taala alam bisawab. Adalah saya itu untuk tahsinnya. Kita lebih fokus kepada yang lainnya. Mohon izin. Anda rasa ini ya nggak perlu kita coba. Lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan mulai dengan muqaddimah terlebih dahulu, mengenal sekilas tentang at-takatsur. Baik, kita lanjutkan tentang at-takatsur. At-takatsur, nah kita sudah 102 ya. Berarti sudah kurang lebih, kalau dari belakang ya berarti berapa? Sudah 12-an ya surah. Dan terdiri dari 8 ayat. Nanti kita 8 ayat itu kalau dipecah-pecah kayaknya sampai 3 sesi, 4 sesi baru selesai. Maka ini hari ini mungkin ada beberapa ayat yang saya gabungkan untuk meringkas. Nah, surat ini adalah sebuah diagnosa ilahi ya yang akan kita pelajari nanti ya. Allah mendiagnosa ya secara tajam terhadap salah satu penyakit paling fundamental dalam diri kita. Apa itu? Adanya obsesi, kemauan yang kuat yang terus-menerus apa untuk at-takatsur. Apa takatsur? Memperbanyak atau kemegahan duniawi hingga akhirnya apa? Lupa tujuan utama dalam kehidupan ini. Nah, ini Allah ingin mendiagnosa melalui surat At-Takatsur ini apakah dalam diri kita ada obsesi yang terus-menerus untuk
memperbanyak dan bermegah-megah di dunia sampai lupa tujuan dalam kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang dia terlalaikan dengan dunia karena wah ini yang dikejar-kejar terus tentang duniawi. Kemudian ayat ini tentu akan kita temukan nanti adanya sebuah kompetisi sosial yang tiada henti, ya, yang masuk dari takatsur ini ya, untuk memiliki lebih banyak dari orang lain. Ini secara eksplisitnya takatsur itu apa? Ingin memiliki lebih banyak dari orang lain. Baik lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, lebih banyak pengikutnya, ini, lebih banyak statusnya, lebih banyak kekuasaannya. Nah, ini perasaan inilah yang nantinya akan kita bahas dalam segi takatsur di sini, ya. Jadi bukan hanya keinginan untuk individu kemudian selesai enggak, tapi pengen melihat yang lainnya lebih lebih dan lebih. Lebih. Baik. Mohon maaf ini kita buka aja langsung ya. Ini ada yang kelewat. Konteks historisnya, apakah ini Makkiyah atau Madaniyah? Nah, ini terjadi perbedaan ya tentang turunnya ayat ini. Pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat ini adalah Makkiyah, artinya surat yang dia turun secara zamani, secara masa, berarti sebelum Hijriah atau secara tempat turunnya di Mekah dan sekitar. Nah, yang berpendapat surat ini adalah Makkiyah, maka surat ini turun di Mekah sebagai apa? Teguran kepada para pembesar Quraisy yang saling kala itu membanggakan kekayaan dan jumlah anggota kabilah mereka. Ya. Bahkan, ya, ada pendapat dari ahli tafsir itu menyebutkan bahkan itu banyak orang itu mereka tidak mendatangi ini kuburan kabilahku. Jadi apa? Mendatangi kuburan nenek moyangnya untuk menghitung. Nih, banyak kan? Nenek moyangku paling banyak. Jadi bangga-bangga dengan jumlah anggota kabilah. Sampai segitunya. Gitu. Ini kalau pendapatnya adalah pendapat Makiyah. Tapi ada yang mengatakan ini turunnya di Madaniyah, di Madinah. Maka kalau turun di Madinah, berarti untuk apa? Untuk merespon persaingan antar suku-suku Ansor. Ya, suku-suku Ansor ya. Suku Ansor berarti apa? Suku yang ada di Madinah ya. Tapi memang suku ini asli, bukan suku yang datang dari orang-orang Yahudi. Kalau dulu kan kita bahas ada suku apa? Bani Nazir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah dan lain, itu kan suku-suku orang Yahudi. Ketika kita membahas dulu tentang Al-Baqarah itu. Tapi ini suku-suku asli, makanya disebut Ansor, ya, orang yang menolong Allah. Bani Harithah contohnya itu Bani Al-Harith. Atau bahkan antara kaum Ansor Muhajirin sesama Muslim. Itu juga ada pengaruhnya gitu. Apa? Tentang berlomba-lomba bersaing dalam kekayaan dan pengaruh. Ini di Madinah. Ini menunjukkan apa? Bahwa penyakit takatsur ini tidak hanya menjangkiti kaum musyrikin saja, orang-orang Mekah saja, yang Quraisy ini, tetapi juga bisa menjadi ujian berat bagi komunitas orang yang beriman. Kalau ini menjangkiti kaum Ansar, berarti tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi dalam diri kita. Bahkan mungkin lebih parah dalam diri kita kan itu. Karena ini kan ada pakemnya, ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini kan, masya Allah. Nah, nanti kita mendetoks diri kita, insya Allah mudah-mudahan ini terjauhkan. Baik, kita masuk langsung kepada at-takatsur ya. Nanti Anda nggak sebutkan di awal apa hikmahnya, apa urgensinya ya, karena urgen semua. Jadi nanti kita ambil dari masing-masing ayat saja. Baik, kita kenalan dulu, kita hafalkan dulu per kata ya. Alha itu apa, takatsur itu apa. Setelah itu nanti kita akan pahami secara umum lagi. Jadi kita pendekatan secara linguistik dulu ya, secara terjemah bebas dulu. Baru nanti kita perdalam makna yang lebih mendalam lagi. Di ayat pertama, kita baca lagi ya, supaya mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Berarti sa-nya ujung lidah digigit. Apa artinya? Kita ambil di sini alhaakum. Kita terjemahkan saja. Ini langsung terjemahnya ya. Alha berarti telah. Kenapa? Menggunakan past tense, fi'il madhi. Alha berarti telah melalaikan kum kalian ya,
telah melalaikan kalian. Masya Allah. Allah membuka langsung deh. Kalian telah terlalaikan atau sesuatu ini melalaikan kalian. Apa itu? At-takatsuru. Berlomba memperbanyak. Takatsur dari kata kasir ya. Kasir. Jadi banyak. Ya, dari kata kasir banyak. Flexing Ustadz, flexing ya. Gimana, Bu? Flexing ya, termasuk. Nah, nanti kita cari relevansinya masuk ya itu ntar. Nah, belum, belum. Ini masih menerjemahkan bebas ini belum, belum masuk ke sana. Masya Allah, ini udah semangat sekali Bu Mita. Apakah Semangat flexing? Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Nanti kita ambil relevansinya, insya Allah tiap ayat ada relevansinya. Kita lanjut lagi kedua, hatta zurtumul maqabir. Kita udah hafal ya, saya ulangi ya. Alha berarti kata lahun ya, lahun. Kenal lahun ya? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah, sama lahwun dengan alha ini sama. Artinya lalai. Nah, takasur dari kata kasir. Kita lanjut yang kedua, hatta. Ini sudah sering kita ulang-ulang, hatta. Sampai. Ya, nggak tak tulis karena sudah sering kita ulang. Hatta, sampai. Zurtum. Zurtum. Apa kata dia kata? Ini udah bahasa Indonesia ini. Tum berarti antum. Kalian zur. Ziarah. Zur artinya ziarah. Apa artinya? Kalian telah mengunjungi atau berkunjung. Sampai kalian telah mengunjungi al-maqabira, maqabir dari kata kubur. Maqabir itu jamak, singlenya maqbarah. Maqbarah, ya kubur. Berarti apa? Hatta zurutumul maqabir, berarti sampai kalian telah mengunjungi kuburan. Ngapain ke kuburan? Ya nanti kita bahas. Minimal kita perkata ini paham dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalla. Ini sudah sering kita ulang nih ya. Kalla. Di surat sebelumnya kemarin juga kalla. Ya. Baik. Kalla apa kemarin itu la yumbadzanna fil hutamah. Nah, itu kemarin kita pelajari kalla. Nah, sama kalla ini apa? Tidak demikian atau sama sekali tidak atau sekali-sekali tidak. Oke lah bebas ya. Kalla. Enggak kayak gitu kan gitu. Saufa sudah kita ulang juga nanti atau kelak. Tapi bedanya, abang kemarin, sa dengan saufa itu ada jedanya. Kalau sa atau fa, langsung seketika. Baik, ta'lamun, dia kata alima ilmu. Siapa? Tak di awal, wawu dan nun di akhir, berarti kalian. Tapi ini menggunakan present continuous tense atau menggunakan fi'il mudhari'. Artinya kalian akan, berarti nanti ya. Kan nanti akan. Bisa jadi hari ini, present atau continuous atau nanti. Kalla tidak demikian. Saufa ta'lamun. Niscaya kelak atau kamu akan mengetahui. Baik ya, langsung dihafalkan. Ada kalla, ada saufa ta'lamun. Ini sudah bahasa yang sering kita dengar. Nah, ini sama diulangin ya. Thumma hanya beda ulang apa tadi? Thumma kemudian kalla tidak demikian. Saufa niscaya atau akan ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Ya, nggak perlu kita tulis lagi karena sudah tahu ya, sudah apa ya. Summa saja bedanya. Ayat keempat mengulangi ayat ketiga. Lanjut, kalla lagi-lagi kalla apa tadi? Tidak demikian. Lau, lau, lau sudah sering kita temukan juga lau seandainya atau jika atau apabila. Lau, jika lau, lah jika lau. Ta'lamun tadi sudah kalian mengetahui ilmal yaqin, ilmu yakin, keyakinan. Berarti apa? Ilmu yakin sudah. Udah bahasa Indonesia ya. Yaitu penglihatan yang yakin gitu. Pengetahuan yang yakin gitu. Betul apa mengetahui dengan ilmu, dengan kepastian. Apa? La tarawunna al-jahima. La tarawunna. Dia kata ro'a yara. La tarawunna. Ini kita temukan kemarin la yumbadzanna. Sekarang la tarawunna. Lam di awal, nun tasydid di belakang. Apa? Sungguh kalian akan melihat.
La tarawunna. Terkata ro'a yara. Ro'a yara. Anta taro. Aslinya taro. Kemudian kalau antum tarawna. Tarawna. Cuma karena ditekankan, digabungkan dengan nun yang bertasydid ini menjadi tarawna, menjadi tarawunna. Ya, ini dalam gramatikal nahwu sharaf ya. Kita artikan aja, sungguh benar-benar kalian akan melihat. Masya Allah, Allah sendiri menyebutkan benar-benar akan melihat al-jahim, neraka jahim. Kemudian yang ketujuh, thumma. Kemudian, la tarawunnaha. Sama ya, tapi tak tulis saja. Kalian akan melihat hanya, nya itu siapa? Ya tadi, jahim, neraka jahim. Ainal yaqin, dengan penglihatan ain mata dengan penuh keyakinan. Ya, kemudian terakhir summa kemudian latus alunna sama dengan la tarawunna. Sekarang latus alunna berarti apa? Soal. Latus alunna soal dikata salah soal. Latus alunna berarti apa? Sungguh akan ditanya, akan dipersoalkan. Soal, soal berarti kan bahasa Indonesia ya. Yauma idzin hari itu anin naim tentang kenikmatan. Masya Allah, mudah-mudahan ini eh, bisa difahami secara terjemah bebasnya. Oke, kita lihat terjemahnya coba. Ayat pertama gimana? Alhaakumut takatsur. Langsung dihafal coba. Alhaakumut takatsur. Alha tadi apa? Melalaikan. Kalau terjemahnya ternyata diartikan bermegah-megahan. Nggak apa-apa. Ini namanya juga menerjemahkan. Tapi kayak kita tadi maknanya secara bahasa dulu. Alhaakumut takatsur. Kenapa? Nanti akan kita bahas kenapa makna aslinya banyak-banyak yang jadi mega-mega. Nanti kita bahas. Alha melalaikan kamu. Kamu, antum ya, alhaakum kum ya kalian seharusnya. Tapi nggak apa lah ini. Terjemah ini ya supaya kita mudah memahami aja. Hatta zurtumul maqabir sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, jadi mega-mega sampai lupa dunia baru ingat ketika masuk kubur kan itu. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu nomor satu tadi. Diulangi lagi. Thumma dan, oh thumma kok dan ya. Kemudian seharusnya. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Diulang-ulangi lagi ya. Kemudian, janganlah begitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ilmu. Ya, ilmu yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. La tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, sungguh kamu benar-benar diulangin tadi ya. Di sini pengetahuan yang yakin, kalau ketujuh melihat dengan ainul yakin, dengan mata penglihatan yang penuh keyakinan. Kemudian auto tutup apa? Kemudian thumma ya latus alunna kamu akan ditanya, disoalkan yauma idzin pada hari itu an tentang naim yang kamu megah-megah tadi ditanya semua. Baik, mudah-mudahan ini terjemahnya sudah mulai ada gambaran globalnya. Kira-kira ini ngomongin apa gitu ya? Ya, tentang takasur. Cuman kan kita nggak berhenti hanya menerjemahkan. Kalau menerjemahkan ya bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita ingin lebih mendalam lagi. Tapi minimal modal dari apa? Modal dari kita bisa menerjemahkan perkata tadi ya, kemudian modal secara global perbedaan terjemah di Kemenak ini dengan yang kita pelajari tadi, ya kalau bisa menemukan doa kok di sini mega-mega kan itu. Tadi takasur. Nah, baru itu segi bahasanya akan ketahuan kok bisa berubah dari memperbanyak menjadi bermega-mega. Atau dari tadi summa kok diartikan dan. Nah, kan akhirnya tahu. Perasaan tadi summa kok jadi dan. Ini kalau kita tahu segi bahasanya kan lebih enak lagi. Baik, mohon izin kita lanjutkan sekarang tadabbur per ayatnya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, Semangat Ustaz. Masya Allah. Bismillah, kita masuk tadabbur per ayat. Kita masuk dari ayat yang pertama dulu. Baik.
Bismillah kita lewati tadi ya. Atau kita ulangi dulu sebelum masuk kita coba dulu. Menerjemahkan tadi ya, menerjemahkan. Saya lupa ini saya tampilkan di sini supaya untuk latihan sebenarnya. Baik, nggak apa. Kita coba mengulangi dari segi penerjemahannya. Alhaakumut takatsur. Yang bisa alhamdulillah. Berarti tadi fokus ini ya. Alha berarti tadi alha melalaikan kum kalian at-takatsur apa? Berlomba memperbanyak. Kalau terjemahnya bermega-mega. Bahan. Baik, hatta tadi apa? Sampai. Zur Hai. ziarah. Zurtum. Iya, ada juga yang kayak gitu. Ya, Kata kok. orang tuanya. Kalian sedang Berziarah. cewek semua. Al-maqabir, Ini cowok di sini. Cewek dong. kuburan. Makan. Bagi tugas ya, bagi lapak. Itu mau dikumpulin buat acara. Jadi nggak mau ya. Apa ini? Baik, apa? Kemudian, kalla, tidak demikian. Saufa, niscaya, atau kelak, atau nanti. Ta'lamuna, Kalian mengetahui dengan kalian akan mengetahui. Betul? Kemudian diulangi lagi ya. Thumma, kemudian kemudian, kalla, tidak demikian. ya, Saufa ya ta'lamun, sama tadi ya. Niscaya atau nanti kalian akan mengetahui. mengetahui. Nah, nanti kenapa ini kok diulang-ulang nanti ya? Nah, ini ada sesuatu yang uniknya nanti. Kemudian di sini, kalla, diulangi lagi, kalla lagi, Masya Allah. Kalla, lau. Lau tadi apa? Jika, lau. Nah, Ya. jika. Ta'lamuna, Nah, kalian mengetahui. Ilmal yakin, dengan ilmu penuh ya. keyakinan. Yang yakin. Pengetahuan yang yakin. Oke, secara teori ya lah, secara teori tahu. La tarawunnal jahim. Sungguh kalian nanti akan melihat jahim. Kalau sudah melihat neraka jahim, apa yang terjadi? Summa la tarawunnaha. Kemudian kalian betul-betul akan melihatnya ainal yakin dengan penglihatan yang penuh keyakinan. Di sini ada Yakin. ilmal yakin, kemudian akan kita bahas apa bedanya ilmal yakin dengan ainul yakin. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, summa setelah mengetahui dengan penuh keyakinan dengan ainul yakin, apa yang terjadi? Kalau gitu Kemudian alatus alunna. hmm, Sungguh kalian akan disoal, ditanya. Apa yang ditanya? Hari itu anin naim. Tentang semua kenikmatan. Masya Allah. Baik, kita sekarang fokus kepada ayat yang pertama dulu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Sudah bisa menerjemahkan tadi ya? Alha lahwun. Melalaikan kum kalian at-takatsur memperbanyak. Baik. Sekarang kita lebih luas lagi. Pertama, kata alha berasal dari udah saya sebutkan itu ya, dari kata lahwu, lahwun, sesuatu yang melalaikan. Berarti alha telah melalaikan kum kalian. Apa itu? Kondisi di mana hati begitu terhibur, terlalaikan kan orang terlalaikan dengerin apa contohnya? Sesuatu yang terhibur gitu kan? Atau mungkin lagi jalan-jalan ke mana terhibur dan tersibukkan dengan sesuatu yang remeh. Sehingga apa yang terjadi? Ia berpaling total dari hal-hal yang utama dan penting. Ya, lagi ngobrol. Nah, akhirnya terlalaikan, lupa mengerjakan hal yang penting. Nah, itu namanya lahwun, gitu ya. Ada orang yang dia tersibukkan dengan dunia, lupa dengan akhirat. Nah, itu namanya apa? Terlalaikan dunia. Ya, apalagi? Ya, suka macam-macam deh pokoknya, ya, suka apa dan lainnya sehingga menyebabkan sesuatu yang utama itu namanya lahwun atau alhaqum. Baik. Ini bukan sekedar lupa hanya atau lalai semata. Nah, ini yang penting. Kok tiba-tiba Allah menyebutkan kalian telah terlalaikan. Masya Allah. Kok tiba-tiba ayatnya mengatakan demikian? Ternyata Allah ingin menyebutkan ini bukan sekedar lalai biasa. Posisinya adalah kala itu sudah menenggelamkan diri secara total dalam kesenangan duniawi. Sehingga akal sehat dan prioritas akhiratnya menjadi lumpuh dia. Artinya udah hilang total pikiran untuk akhirat. Nah, ini yang
membuat apa, kalimat ini menjadi betul-betul harus waspada. Dari apa yang membuat kita lalai sampai tenggelam dengan dunia itu? Yaitu karena at-takatsur, ya. Jadi kita pahami dulu kalimat alha. Kita kata lahun. Itu Pak, sesuatu yang terhibur sampai melalaikan, terhibur dengan sesuatu yang remeh, utamanya hilang. Dan bahkan lebih dari itu, dia masuk pada penenggelaman diri dengan kenikmatan duniawi, hilang akal sehatnya, dan hilang prioritas akhiratnya. Ini makna utama dari lahun. Karena takatsur, afwan belum ya. Penggunaan fi'il madzi alha, gini kan? Kata alha, kata kerja lampau menunjukkan bahwa kelalaian ini adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi dan sekarang mungkin sedang terjadi, ya. Saat ini terlalaikan dan telah menjadi kondisi faktual realitas saat ini bagi mereka yang disapa oleh ayat ini. Nah, sekarang kita baca ini ayat ini, berarti kita disapa ini. Hei, kalian yang baca, Ari, kamu telah terlalaikan. Hal remeh membuat kamu lupa yang utama. Nah, gitu kan? Ari, kamu baca ayat ini, kamu sekarang ini terlalaikan. Apa ya Allah? Kamu sudah melupakan prioritas akhiratmu karena kesenangan duniamu. Berarti Al-Quran sedang berbicara kepada kita. Seakan-akan ini bicara kepada kum itu bisa kepada siapa? Memang ini secara konteks historis kita sebutkan. Bisa ke Quraisy yang di Mekah atau Madinah kepada para sahabat. Tapi kan nggak disebutkan alhaakum wahai Quraisy kan nggak. Alhaakum wahai orang-orang Ansor kan nggak. Yang adalah kum ini bisa siapa? Bisa saya, bisa antum, bisa kita semua. Nah ini indahnya ketika kita seakan-akan sedang berbicara, berkomunikasi dengan Al-Quran. Kita lagi baca, kamu yang baca, oh iya apa? Ada apa Al-Quran? Alhaakumut takatsur. Seakan-akan berbicara pada kita. Kamu ini ketipu sama dunia. Kamu itu lupa dengan dunia. Masya Allah. Baik, ini ya, ini anggap ini sedang berbicara pada kita. Apa yang membuat kita lalai? Kita tidak secara global ngomongin dunia, tapi lebih spesifik yaitu at-takatsur. Kita fokus kalimat takatsur kembali. Nah, kata at-takatsur, kata kasir tadi ya, ini lebih sekedar perlombaan yang tanpa batas. Ada orang-orang yang dia berlomba dalam memperbanyak harta. Udah jadi ketua RT, pengen jadi lurah. Sudah jadi lurah, pengen jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan terus. Terus seperti itu, berlomba-lomba tanpa akhir. Gitu. Nah, baik dalam harta, jumlah anak laki-laki, satu. Kita nyebutin anak laki-laki karena kita secara konteks historis ya. Kalau sekarang ya mungkin ya status sosial, bahkan jumlah kuburan leluhur nih yang kita sebutkan tadi di awal ya. Orang-orang Quraisy itu dia bangga dan kabilahnya sampai menghitung jumlah kuburannya. Kalau kita kan nggak mungkin, tapi nanti kita akan lihat secara relevansi apa nih yang kita lomba-lomba tanpa akhir ini. Gitu ya. Nah, kita sebutkan ini bukan tentang keinginan individu untuk kaya, bukan untuk sekedar kaya saja. Takatsur ini bukan berarti kita memperkaya diri, enggak. Ini dorongan sosial untuk memiliki lebih banyak dari yang lain. Ini loh, pengen lebih unggul, 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 unggul dalam segala hal. Ini yang namanya takatsur. Ya, kalau untuk menjadi kaya nggak masalah. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Sampai sekarang masih ada investasinya kan gitu. Cuman bukan itu yang dilarang. Yang dilarang adalah dorongan untuk memiliki lebih banyak dari yang lainnya. Dorongan untuk berlomba-lomba yang tanpa akhir. Seakan-akan nggak ada ujungnya. Sehingga apa? Membuat lalai. Lalai yang prioritas itu bukan prioritas. Ya, yang prioritas adalah bagaimana ibadahnya kan gitu. Nah, ada orang yang terjebak dalam kondisi seperti ini. Pokoknya Anda harus. Ya lupa dia. Udah lupa dia bagaimana sholatnya dan lainnya. Baik. Nah, ini tentang seseorang. Ini kita langsung contoh real ya. Yang melihat tetangganya membeli mobil baru. Waduh, ia merasa harus membeli yang lebih mewah gitu kan. Melihat temannya memiliki jabatan baru. Ia berambisi merebut jabatan yang lebih tinggi. Nah ini.
Jadi orang nggak bisa artinya tenang gitu. Lihat temennya mobilnya baru tadi ya, udah mulai masuk angin gitu kan. Naik jabatan, waduh kejang-kejang bisa jadi nih. Karena orientasinya ingin lebih dari yang lain, ingin lebih dari yang lain. Ini namanya bermegah-megah. Jadi makanya berubah makna dari sekedar memperbanyak menjadi bermegah-megahan. Artinya ada saling lomba-lomba terus. Ini makna di takatsur seperti itu. Ya, karena nanti kalau kita maknai secara leksikalnya, secara kamusnya, memang takatsur dari kata katsir. Berarti kita nggak boleh kaya, nggak bukan nggak boleh kaya gitu ya. Tetapi ada dorongan sosial yang dia ingin lebih dari yang lain. Terus, terus, terus. Perlombaan tanpa batas ini yang dilarang. Kenapa? Karena alhaakum membuat kita lalai. Bukan hanya lalai, bahkan membuat kita tenggelam sehingga lupa dengan akhirat. Nah, kalau ada dalam diri kita takasur, berarti kita sedang sedang terlalaikan. Gitu ya. Jadi santai saja nikmati hidup. Yang penting alhamdulillah bisa makan. Yang penting bisa ibadah. Kan ini nikmat kan itu. Daripada ngoyo gitu bahasa kita ya, ngoyo. Ini ngoyo lah bahasa Perancisnya itu apa nggak tahu bahasa Indonesia itu. Maksakan diri. Baik, kita lanjutnya. Ini baru satu ayat ya, Masya Allah. Ayat ini adalah, nah, diagnosa tajam mengenai sumber utama kehancuran spiritual. Ya, ini harus menjadi diagnosa bagi diri kita, bagaimana orientasi hidup kita. Ya, ketika tujuan hidup bergeser dari yang harusnya ibadah, kan gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu seharusnya. Orientasinya seharusnya tujuannya adalah ibadah. Tapi karena takatsur, akhirnya berubah tuh pergeseran orientasi hidup menjadi bermegah-megah. Takatsur tadi memperbanyak diri, menimbun harta dan lainnya. Untuk apa? Supaya merasa tafawuk atau merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Apa yang terjadi? Maka seluruh perbuatan lainnya akan kehilangan arah dan nilai. Contohnya apa? Ya dia nggak akan mikirkan bagaimana cara sehatnya. Ketika orientasinya adalah takatsur, ya, dia nggak akan mikirkan bagaimana orang lain dia jatuh. Ya, dia akan sikut kanan, sikut kiri. Dia akan menerabas semua aturan. Ya, semua aturan akan dibeli kan gitu. Itu takatsur. Ya. Dia nggak mikirin halal haram. Dia nggak mikirin aturan yang baku. Semuanya bisa diterabas. Itu takatsur. Ya. Nah, kelalaian bukanlah kondisi pasif terjadi begitu saja. Ya, tiba-tiba terjadi gak? Melainkan hasil aktif dari pengejaran yang salah. Dia ngejar-ngejar sesuatu yang salah. Akhirnya apa? Dia menjadi lalai karena ia secara sadar memilih untuk mengejar sesuatu yang fana. Dia ngejar terus, ngejar sesuatu yang fana. Dikejar. Dan kondisi ketika sudah mulai mengejar sesuatu yang fana itulah alhaakum. Akhirnya terjadi kelalaian tanpa disadari. Ya. Kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang salah akhirnya membuat dia memilih sesuatu yang awalnya dia sadari, oh aku pokoknya dapat ini. Akhirnya bersamaan itu beriringan itu membuat dia lalai. Ya, artinya kita ini. Ketika kita memilih jalan A, jalan kiri ya kan yang buruk kan, maka secara sadar kita memilih jalan kiri. Tapi bersamaan itu kita melalaikan jalan kanan kan itu. Lalai ini udah pokoknya karena fokusnya ke sini. Ya. Kalau kita lagi nyupir gitu, kita kan fokus melihat jalan. Bersamaan itu kan kita melalaikan yang lain. Melalaikan itu ya nggak mungkin di belakang kita ada apa kan gimana tengok-tengokan gitu kan. Kecuali kalau ngeliat spion kan gitu. Fokusnya di situ. Secara sadar melihat fokus kepada hal ini, maka yang utamanya akan teralaikan. Gitu kan. Atau mungkin ketika kita sudah fokus kepada satu pasangan kan gitu kan. Maka yang lain tuh secantik apapun udah gak mikirin. Udah dilupakan tuh. Kenapa? Fokus pada yang ini. Nah, kondisi dunia seperti itu. Ada orang yang dia fokusnya dunia, apa imbasnya? Terlalaikan dengan yang utama, yaitu ibadah ataupun mengejar akhirat.
Simpelnya seperti itu. Cuman kondisi ini banyak yang nggak sadar gitu kan. Maka langsung Allah sebut, jebret gitu. Kalian terlalaikan. Bahkan sudah terlalaikan. Akibat karena takasur. Nah, berarti poin utama adalah takasur di sini. Apakah kita di takasur atau tidak? Baik, pelajaran utamanya. Insya Allah ini baru satu ayat nih. Kita mohon izin. Ayat ini, satu ayat ini ya, memaksa kita untuk melakukan introspeksi mendalam. Ayo, satu ayat ini, ayo kita tanya pada diri kita. Apa yang sesungguhnya sedang aku kejar dalam hidup ini? Ayo, ngejar apa kita? Apakah pengejaran ini membuatku lebih dekat pada Allah? Atau justru telah melalaikanku darinya? Alhaakum. Ini perlu untuk sejenak, berhenti sejenak dari perjalanan panjang dan ruwet ini ya. Tarik nafas pelan-pelan sejenak dan bertanya pada diri, aku ini sebenarnya mau kemana sih? Aku tuh ngejar apa sih sampai capek-capek, sampai lembur, sampai wira-wiri sana itu apa yang dikejarkan itu? Oh, ternyata ngejarnya ibadah bagus. Oh, yang dikejar ternyata pengajian, Masya Allah. Tapi kan kadang enggak. Pertanyaan kedua, apakah pengajaran ini membuatku lebih dekat pada Allah? Ya, punya proyek itu contohnya. Silakan dikejar. Kalau dengan proyek itu membuat kita lebih dekat pada Allah. Aku harus pergi ke luar daerah. Silakan. Kalau itu membuat kita lebih dekat pada Allah kan gitu. Atau justru malah melalaikan al-ha dari yang Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dua, kesibukan duniawi yang tidak berorientasi pada akhirat. Gitu ya. Kesibukan dunia kita, kalau fokusnya hanya dunia, uang, 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 jabatan, jabatan, orientasinya hanya uang, uang dunia, yang tidak ada bau-baunya akhirat, gitu kan? Nggak ada berbau akhiratnya. Apa yang terjadi? Itu adalah bentuk kelalaian yang mematikan itu, lalai itu kayak itu. Meskipun kesibukan itu tampak produktif di mata manusia. Wah, ini orang, wah sukses nih dia. Wah, ini sibuk sana sini, sekarang sukses. Nampak produktif manusia. Tapi kalau nggak ada orientasi akhiratnya, nggak ada nilai, nggak ada value akhiratnya, itu adalah bentuk kelalaian yang mematikan itu. Meskipun tampak baik di mata manusia. Nah, ini berarti perlu kita operasi bedah atas orientasi kita, atas kesibukan duniawi kita. Alhaakumut takatsur. Baik. Apa relevansinya satu ayat ini? Pertama, ini sebagai contoh aja ya. Kita nyari-nyari contoh apa di yang saat ini ada. Media sosial telah menjadi arena takatsur terbesar dalam sejarah. Apa? Takatsur memperbanyak follower, likes, memamerkan gaya hidup. Nah, ketemu kan flexing untuk validasi sosial. Betul ya Pertanyaannya apa? Ustadz. Ya, yang tiada perlombaan tiada habis tadi. Tapi di sini tadi kembali pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Apakah yang dikejar itu membuat lebih dekat pada Allah? Tidak. Gitu. Tapi kan realitanya ya nggak selalu begitu kan. Untuk validasi sosial. Oh, followernya banyak. Oh, sekarang terkenal. Gitu. Ya, kembali ke niat masing-masing. Ada lagi nih ya. Fenomena psikologis anak-anak muda ini FOMO. Ya. Fear of missing out. Atau takut ketinggalan. Ini adalah manifestasi nyata dari takasur. Dikit-dikit, wah, aku harus ganti ini, harus ikut sana, harus ikut ini. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita terjauhkan dari FOMO. Ya, ya, Masya Allah. Amin. Baik, nih, hustle culture. Ia mengagungkan, apa, mengagungkan, ya, kerja tanpa henti. Diagungkan pokoknya kerja, 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 kerja. Nah, ya, ini bukan slogan ya, ini mohon maaf, ini saya salah nyebut slogan itu. Ya, intinya kayak gitulah. Ini bukan slogan tertentu ya. Tapi ini
kerja tanpa henti demi mencapai materi, hingga mengorbankan kesehatan, bahkan mengorbankan ibadah. Itu adalah bentuk lahwun, pelalaian modern yang paling nyata. Ya, ya ibadah, ibadah, ibadah kan kerja sekali gitu tuh. Ibadah, ibadah, ibadah kerja. Seharusnya seperti itu kan? Setuju nggak nih, Bu? Ibadah, ibadah, ibadah kerja kerja sekali aja. Ibadahnya berkali-kali gitu. Coba kita baca di surat apa? Allah berfirman dalam Al-Quran itu, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini kita pendekatannya pendekatan dari segi eh, bagaimana Allah mengajarkan kita. Kejar, kejar, kejar. Apa yang kejar ya Allah? Fima atakallah. Atas apa yang telah Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Jabatan, mobil, rumah, semuanya ini kan pemberian Allah. Kejar dengan yang kamu miliki ini. Berarti apa? Berarti apa? Rumah digunakan untuk mengejar. Mobil digunakan untuk mengejar. Apa? Darul akhirah. Nah, berarti ternyata Allah perintahkan fasilitas ini digunakan untuk mengejar akhirat. Bukan fasilitas untuk mengejar dunia. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Loh, terus dunianya gimana ya Allah? Dunianya wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia yang penting nggak lupa. Yang penting nggak lupa ya. Nggak lupa makan, nggak lupa tidur, nggak lupa kerja. Tapi yang dilomba-lomba bukan memperbanyak follower gitu. Bukan memperbanyak harta. Yang dilomba-lomba adalah sesuatu yang bisa menghadirkan akhirat. Baik. Mudah-mudahan ini satu ayat ini bisa mengobati, ya bisa membedah diri kita supaya bisa jauh dari sifat at-takatsur. At-takatsur. Baik. Mohon izin kita lanjutkan. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir hatta. Kita bahas satu-satu ya. Baik. Ya Allah, ini saya salah nih. Bentar-bentar. Nah, mohon maaf. Satu satu halaman tadi kelewat apa ngopinya dari yang sebelumnya. Ini kita sini ya. Hatta adalah kata penghubung yang berfungsi sebagai ghoyah. Hatta artinya apa? Sampai. Jadi ada tujuannya. Saya mau eh, belajar dari jam 1 sampai ada tujuannya. Sampai jam berapa? Ini hatta. Tunggu bentar. Ini tadi masih ada sisa dari al-asr. Hatta, oke ya. Penghubung ya, kata penghubung yang berfungsi sebagai ghoyah ada tujuannya. Berarti apa? Allah ingin menyebutkan di ayat kedua ini, orang yang terlalaikan, mohon maaf ini. Nah, orang yang terlalaikan alhaakumut takatsur, ini terus dia ngejar-ngejar dunia-dunia itu terus bermega-mega-mega itu terus sampai kapan? Nggak akan ada berhentinya. Sampai kapan? Sampai hatta ada puncaknya. Puncaknya apa? Zurtumul maqabir. Ya. Ini persis hadis Nabi SAW. Ya. Dan kita bahas juga yang kemarin itu. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwasanya kalau seandainya manusia kita ini punya satu lembah emas, maka dia pengen dua lembah emas. Sudah punya dua lembah, pengen tiga, pengen empat, pengen lima. Kan gitu. Ya. Kenapa? Karena ngeliat temennya, kok temenku makin terus. Jadi dia terus berusaha. Ya. Ngejar terus. Sampai kapan dia? Walai apa? Dalam hadis disebutkan hatta yamla'u fahu turab. Ya. Sampai dia mulutnya terpenuhi dengan turab, dengan apa? Dengan tanah. Artinya sampai dia mati. Sampai mulutnya terkubur dengan tanah baru dia berhenti. Ini sama, sampai mana hatta zurtumul maqabir. Kondisi itu akan terus demikian kalau nggak disadari hatta zurtumul maqabir. Kita lanjut dulu ya. Hatta dulu.
Nah, ini menunjukkan bahwa proses kelalaian itu absolut, tidak terputus. Hatta berlangsung terus-menerus hingga mencapai satu titik akhir yang tidak bisa tawar. Apa itu? Kematian. Jadi, ketika sudah kena penyakit takatsur, ini orang biasanya nggak akan berhenti. Sulit untuk berhenti. Karena merasa itu tujuan utama dia. Kapan berhentinya? Nanti kalau mati dia baru berhenti. Nah, artinya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ayat ini adalah informasi, ya. Informasi apa? Kamu terlalaikan dengan takatsur. Hati-hati, kamu nanti nggak sulit untuk berhenti. Kalau nggak ingat, ya, akan menyebabkan kamu sampai mati demikian. Itu informatif. Atau kedua adalah justifikasi. Betul-betul kamu telah terlalaikan dengan penyakit takatsur dan penyakit ini nggak akan pernah berhenti sampai kamu mati. Berarti justifikasi. Berarti dua-duanya bahaya. Kenapa? Karena hatta ini absolut dan tidak terputus. Baik. Nah, di sini kalimatnya. Kita akan kalimatnya. Kenapa Allah menggunakan kata zur? Zur, ziarah kan? Apa artinya ziarah itu? Ziarah dalam bahasa Arab ini beda dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ziarah itu artinya melayat gitu kan. Ziarah artinya melayat gitu kan. Padahal maknanya bukan melayat, berkunjung. Saya menziarahi teman, berarti teman saya yang belum tentu mati gitu kan, dalam bahasa Arab. Saya ziarah itu artinya zara ya zuru ana azuru habibi. Aku menziarahi kekasihku. Ana azuru sadiqi, ana azuru ustadi itu bahasa Arab yang paham saya kita biasa aja. Tapi kalau kita saya berziarah ke guruku, loh mati kenapa? Nah, beda nih ya, konteksnya bisa. Tapi kita kembalikan ke bahasa aslinya ya. Ziarah itu artinya kunjungan. Apa yang terjadi ketika kita sedang berziarah? Nggak mungkin selamanya kan? Saya mau berkunjung ke rumah gunung. Ya nggak mungkin aneh yang bawa pakaian saya, kemudian semuanya tak tinggal di sana kan enggak. Ya berkunjung sebentar. Nah, kalimatnya bagus nih. Allah menggunakan kalimat zurtum. Kita baca ya. Pilihan kata atau diksi yang paling jenius nih dari Al-Quran. Berasal dari kata ziarah yang artinya kunjungan. Kita bilang, sebuah kunjungan, ya kunjungan secara definisi bersifat temporer atau sementara. Allah tidak menggunakan kata mutum, kalian mati. Hatta mutum enggak. Padahal secara makna sama. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung ke kuburan. Artinya apa? Mati kan gitu. Tapi Allah nggak mengatakan hatta mutum. Tapi Allah nggak menyebutkan sampai kalian mati. Tapi sampai kalian berziarah kubur. Paham ya? Saya ulangi. Tadi melalaikan tadi bisa informatif ataupun justifikasi. Sampai kapan? Sampai kalian mengunjungi kuburan. Kalimatnya mengunjungi. Padahal makna yang tersirat adalah sampai kalian mati. Gitu kan? Tapi Allah ingin menghadirkan kata zurtum. Kalian berkunjung. Apa maksudnya? Kita lanjutkan lagi. Mana nih? Kata zurtum menegaskan adanya kehidupan setelah yang dikunjungi tersebut. Ya, yaitu hari kebangkitan nanti. Jadi akan lebih panjang lagi. Tapi Allah mengatakan, kamu akan ada masanya. Kamu akan berhenti dari mengejar ini. Kapan? Ketika kamu berkunjung kuburan. Kalau sudah berkunjung, nanti kamu akan kembali ke hari akhir. Jadi ada dua kalimat yang Allah hadirkan langsung. Nanti kamu mati, dan setelah kamu mati, kamu nggak akan berhenti di situ. Karena kamu hanya mati itu hanya berkunjung sementara. Nanti kamu akan berlanjut pada hari kiamat. Ya gitu ya. Ini kalimatnya, jadi nggak diartikan sebagai mati selesai. Kalau itu mati nggak ada hikmah yang dibalik. Tapi kalimat zur ini menghadirkan seakan-akan ini betul-betul menghadirkan kita sedang berkunjung nanti mati itu. Bukan akhir dari segalanya. Maka disebutkan kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju babak pertanggungjawaban. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Allah ingin menghadirkan diksi bukan hanya berhenti di kematian. Karena kalau sampai kalian mati, oh mati selesai berarti kan gitu. Seakan-akan menghadirkan stop di situ.
Tapi Allah mengatakan sampai kalian berkunjung ke kuburan. Setelah itu ingat, setelah berkunjung, di balik itu nanti, karena engkau hanya berkunjung, akan ada pertanggungjawaban di baliknya. Engkau yang hari ini bermati-matian mengejar dunia, orientasi dunia, bermegah-megah dan lainnya, akan ada kalanya kamu berhenti. Kapan? Kalau kamu sudah berkunjung. Tapi ingat ya, itu hanya sementara. Masya Allah. Ini kalimat bagus sekali. Nah, kita akan sebutkan di sini secara penafsirannya ya. Al-maqabir. Al-maqabir. Kata maqabir adalah bentuk jamak dari makbarah. Tadi sudah kita sebutkan kuburan, kubur ya, dikata kubur, kubur, kubur. Ya, makbarah. Secara makna, ini menunjukkan bahwa kubur adalah tujuan akhir bagi semua orang tanpa terkecuali. Itu secara makna ya, sampai menghadiri kuburan gitu. Tapi kalau kita kembali ke makna yang awal tadi, secara historis, itu ada makna lagi. Ini juga merujuk pada praktek harfiahnya di mana suku-suku Arab mengunjungi pemakaman untuk menghitung jumlah kuburan leluhur mereka demi kesombongan. Jadi ada dua makna nih. Yang kita bahas tadi makna yang pertama. Makna secara hakikinya. Artinya betul-betul mati, berkunjung mati, dan nanti ada pertanggungjawaban. Atau makna kedua, konteks historisnya. Kalian tuh terlalaikan, bermegah-megahan. Sampai saking bermegah-megahannya, leluhur kalian, kamu tuh mengunjungi kuburan untuk sekedar menghitung leluhur kalian. Gitu ya. Jadi secara harfiahnya, praktek harfiahnya ini. Hatta zurtumul maqabir berarti praktek yang terjadi di zaman Quraisy. Sekedar untuk menyebut nih kuburan leluhurku nih banyak nih kan itu kan. Berarti dia apa? Mengunjungi secara zahir, berarti dia belum mati. Gitu ya. Dia belum mati, tapi betul-betul mengunjungi untuk menghitung jumlah leluhurnya. Untuk apa? Untuk sombong. Poin akhirnya sama-sama nggak baik juga, ya. Teman kan ini secara harfiah ini kan jarang diungkit. Yang sering diungkit kan pada mati saja kan gitu. Ya, nggak apa. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini ayat kedua jelas ya. Hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Baik, kita kembali kepada konteks awal dulu, makna aslinya tadi. Tadi kan konteks historisnya kan gitu. Sekarang kita kembali kepada lebih umum lah. Karena kalau kita hanya memaknai konteks harfiahnya, ya nggak ada orang sekarang bangga dengan leluhur kemudian datang ke kuburan ngitungin kan nggak ada. Gitu. Kalau maknanya sampai hanya berhenti di situ, ya nanti ini nggak relevan kan itu. Sekarang nggak ada orang yang ngitung-ngitung jumlah ahli kubur kan gitu. Ya mungkin ada sebagian, tapi konteksnya kurang dapat. Tapi kalau kita kembali kepada makna hakikinya, zurtumul maqabir artinya mengunjungi kubur artinya mati lah ini. Ini lebih mengena dalam diri kita. Apa pelajaran utamanya? Kematian. Setelah kita memahami kita akan berkunjung ke kubur dan kita akan berhenti berlomba dalam kemegahan tadi, maka kita sadari kematian adalah satu-satunya realitas absolut yang tak terbantahkan yang akan menghentikan semua ilusi duniawi ini. Ya. Seakan-akan kita mengatakan, udah, kalau kamu itu masih nggak percaya, tunggu aja. Nanti kalau mati juga dia akan berhenti untuk semua. Ya. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk menjadikan kematian bukan sebagai sumber ketakutan pasif. Ya. Tetapi sebagai nasihat aktif dalam hidup. Ya. Gimana caranya? Ya, tadi kembali, aku ngapain ngejar-ngejar sesuatu yang bisa aku tinggalkan? Gitu kan. Dan kalau mati nggak berguna kan itu. Ngejar-ngejar jual beli jabatan. Memang jabatan itu nanti ditanya oleh malaikat. Kemudian membuat dia mulia gitu. Wah ini jasadnya presiden kan? Enggak. Kalau dia buruk ya akan dihabisi juga kan itu. Kalau dia direktur contohnya, apakah dengan yang dia kejar menjadi direktur akan menyelamatkan dia dikubur? Belum tentu kan gitu. Maka kematian ini menjadi nasihat aktif dalam hidup. Dengan menyadari bahwa kita semua hanyalah calon pengunjung kubur, ya, secara harfiah ataupun secara maknawinya, kita akan terdorong untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup dan bekal yang kita siapkan. Kita itu calon pengunjung, ya. Calon mati ya, tapi matinya tidak selesai sampai situ, tapi hanya mengunjungi kubur.
hanya dikubur sementara waktu. Yang asli akan dikembalikan pada Allah. Baik. Relevansinya, hatta zurtumul maqabir. Orang-orang sibuk membangun legasi di dunia, ya. Wah, dia pengen punya legasi kekayaan, pengen punya legasi popularitas, pengen legasi karya. Aku tak tinggalin apa nih kalau aku nah. Mereka berharap apa akan membuat nama mereka abadi, punya patung, punya karya ini, karya itu dan lainnya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa semua itu akan ditinggalkan. Kekayaan pasti yang menikmati anak cucunya bukan dia. Popularitas habis dia. Ya. Populer apanya? Populer ke diktatorannya gitu kan, kesombongannya dan lainnya. Itu kalau baunya dunia akan habis, akan ditinggalkan semua. Nah, ziarah kubur yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah implementasi praktis dari tadabbur ayat ini. Sebuah cara untuk secara berkala mengunjungi masa depan kita, ya, masa depan kita sendiri agar tidak terlena oleh masa kini. Jadi mampirlah kubur gitu ya. Mau kemana? Mau ngeliat rumah masa depan. Rumahnya di mana? Itu rumah masa depan tuh kayak gitu aja. Kan gitu kan. Rumahnya sama, nggak ada yang mewah. Mungkin sekarang tidurnya di lantai 3 AC dan lain. Nanti kalau di rumah masa depannya sama, nggak ada AC-nya. Sekarang banyak orang-orang kita cintai di keliling kita. Nanti kalau kita mati, sama. Ya, ya Allah. Apa yang menjadi kebanggaan yang kita kejar-kejar nih? Yang selama ini yang memuji-muji kita dengan prestasi kita. Mana yang kemarin memuji-muji? Kita mati selesai. Dia menggantikan kita. Anak yang mungkin sekarang kita banggakan, anak-anak kita. Kalau kita mati, nggak mungkin dia ikut nyemplung nemenin kita. Tak temenin, mak. Tak temenin kamu, mending tak temenin di sampingmu. Yang ada takut kitanya. Baru mati semalam ya, anak kita buru-buru aja dikubur-kubur. Kita takut. Di rumah itu ada orang. Itu kan, ayo. Ada orang meninggal di rumah kita. Takut kan? Padahal itu orang tua kita. Padahal itu orang yang kita cintai. Ya. Takut kan? Padahal waktu masa hidup kita sayang. Mak. Meninggal baru dia nggak lama-lama itu kita takut. Ya. Mengkafani takut. Gitu kan? Ya Allah. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Astagfirullah. Ya. Tapi artinya kita akan sendiri. Kita akan sendiri. Jadi kalau kita mengejar hal-hal yang kita tinggalkan ya sia-sia. Kalau nggak ada nilai akhirat. Baik, Masya Allah ini baru 2 ayat nih dari 8 ini. Kita lanjutkan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Diulang lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Baik, kalla. Ini diulang-ulang ya, ada 3 ayat ya. Kalla sini, kalla nanti, dan kalla lagi. Ini bukan sekedar tidak, dan ini juga sudah kita bahas di surat yang kemarin juga. Sudah. Tapi nggak apa kita ulangi. Ini adalah sebuah hardikan. Dibentak nih sama ayat ini. Sekarang kan berbicara, jangan kayak gitu gitu kan. Ya, dihardik dan sanggahan yang keras. Nah, dalam bahasa Arabnya lil zajar warrad. Ya, lil zajar warrad, untuk mencela dan menolak, yang berfungsi untuk membentak dan menyadarkan dari lamunan kelalaian. Kamu sadar nggak sih? Kala, jangan kayak gitu, gitu kan. Ini yang ngomong Allah nih dalam ayat ini ya. Kalau kita pahami maknanya supaya kita menyadar nih. Kamu yang terlalikan ngejar-ngejar ambisius dan lainnya, jangan kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan ini berulang-ulang. Kalla, kalla, kalla. Diulang-ulang berkali-kali. Ini apa? Hardikan dan sanggan keras. Saufa, ini untuk masa depan ya. Ada saufa. Kalau ana sakul. Aku akan segera makan. Segeranya ini nggak ada batas waktu. Cepat seketika. Itu kalau sin saja. Tapi saufa akul. Ya, pasti nanti aku makan. Ada jedanya. Nah, beda ya. Dan Allah menggunakan diksi saufa, bukan sa. Artinya
yang akan kalian ketahui itu nanti ada masanya, nggak langsung. Tunggu masanya. Maka kalimat saufa untuk masa depan yang pasti, tapi itu pasti, pasti akan. Iya, saya pastikan saya datang. Itu bukan saufa. Saufa ahduru. Saufa hadir. Contohnya, saufa ahduru ila baitik. Pasti aku akan hadir. Saufa pasti akan terjadi. Namun memiliki sedikit jarak waktu, ada jaraknya. Kalau sa hanya sin saja itu nggak ada jaraknya. Kamu mau kemana? Sa'adhabu ila masjid. Aku akan segera, nggak ada jarak lagi. Sa'adhabu akan pergi ke masjid. Tapi kalau saufa adhabu, ya nanti. Ya nanti akan saya kerjakan, tapi nanti. Nah itu ya. Ini memberikan nuansa ancaman yang tertunda. Tunggu aja nanti. Nah kita sekarang kan tunggu aja waktunya. Nah, ancaman yang tertunda namun tak terhindarkan. Ini kalau kita paham kalimat saufa, ini tinggal nunggu waktunya aja. Nunggu iya. Terserah kalian mau ngapain sekarang. Tapi iya, nanti akan terjadi. Pasti terjadi. Ya. Dan kita sekarang membaca ini. Kamu yang terlalaikan, yang kamu sedang ambisius ngejar dunia, tunggu saja. Saufa pasti akan terjadi. Dan ini yang berjanji adalah Allah. Bukan kita yang sedang baca ini, tapi Allah nih. Al-Quran yang berbicara, ya, saufa ta'lamun. Membangun ketegangan psikologis. Ya, kayak kita ngancem itu. Tapi kalau kita yang ngancem kan bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak kan itu. Tapi kalau Allah yang ngancem, ya pasti terjadi. Ya. Kata ta'lamun, kita lanjutkan. Ta'lamun dari kata ilm, pengetahuan ya. Yang dimaksud di sini bukanlah pengetahuan secara teori saja. Kalau orang teori kan bisa jadi benar bisa saja salah kan ya. Tapi teori, tapi pengalaman, pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung merasakan akibat perbuatan tersebut. Ya. Ta'lamun, saufa ta'lamun. Artinya apa? Engkau betul-betul akan mengetahui dari pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung. Karena yang berbicara ini Allah. Bukan hanya sekedar omong kosong itu. Nanti kamu akan betul-betul mengetahui. Apa? Pokoknya pengetahuan ini sudah terbukti benar. Nah, gitu kan. Contohnya apa ya kalau kita logikakan. Eh, kamu main-main api gitu kan. Main-main api di pom bensin gitu kan. Jangan kayak gitu. Kalah gitu kan. Sekali-sekali jangan kayak gitu. Nah, emang kenapa? Sahabat alamun. Pokoknya jangan kayak gitu. Lu suka-suka saya. Sahabat alamun. Tunggu aja. Pengalaman kami sudah punya pengetahuan dari pengalaman kami. Akibat perbuatan main api di pom bensin nanti meledak. Jadi apa? Nanti akan terjadi sesuatu yang pasti. Kan gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin pom bensin. Kita ngomongin sesuatu akhirat nanti. Gitu kan. Baik. Kita lanjutkan. Kata summa dan pengulangan. Ya ini kita singkat aja karena sama. Kalla sawfa ta'lamun. Summa diulangi ya. Kalla sawfa ta'lamun. Summa dan pengulangan ini. Pengulangan ini menunjukkan eskalasi ancaman. Ada tahapannya. Ya, ada dua kali. Summa kemudian menandakan jenjang waktu berikutnya yang lebih dahsyat. Ya, pertama kamu nanti akan tahu. Kemudian setelah itu betul-betul jangan kayak itu. Kamu akan lebih tahu lagi, lebih dahsyat lagi, gitu kan? Mungkin jadi kalau main api tadi ya mungkin meledak. Oh, akhirnya kamu tahu kan? Tahu yang pertama. Summa kalla. Ingat ya, jangan kayak gitu. Nanti akan tahu apalagi setelah itu akan dipenjara, setelah itu akan ada efek yang berakibat lebih dahsyat lagi, dari sekedar meledak yang kamu tahu itu, kayak gitu ya. Jadi ada eskalasinya. Jadi ada jenjangnya, ya. Kamu jangan main api nanti ada terjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang telah kami ketahui. Apa itu? Meledak. Kemudian tsumma kalla sawfa ta'lamun. Lebih dari itu akan ada lebih dahsyat lagi. Nah, Allah juga mengatakan di sini, jangan takatsur. Nanti kalau kamu takatsur, kamu pasti akan mengetahui pengetahuan yang betul-betul dari ahlinya, dari Allah itu. Dan lebih dari itu, kalla sawfa ta'lamun. Kalian akan lebih mengetahui dahsyatnya apa konsekuensi dari tersebut. Ada jenjangnya.
Nah, ayat ini menyoroti tragedi terbesar manusia. Apa? Penyesalan yang datang terlambat. Jadi akan Allah ingin menyebutkan nanti kamu akan tahu loh. Perbuatanmu itu nanti akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan penyesalan, tapi penyesalannya sudah terlambat. Yang sekarang ngejar-ngejar mewah-mewah, mewah, ambisius, udah jangan kayak gitu, kalah. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu perbuatanmu itu akan mendatangkan penyesalan. Kalau sudah tahu nanti kamu akan sia-sia. Maka muncul ayat-ayat apa dalam Al-Quran itu? Contohnya apa? Tentang akhirat itu di surah As-Sajdah contohnya. Ya, surah As-Sajdah. Di sebelah kiri atas itu, ya, ketika Allah menyatakan wa ya, dan ingatlah ketika Allah mempertontonkan, ya, apa yang Allah tontonkan? Itu orang-orang yang nakisu ru'usim 'inda rabbihim, yang dia di depan neraka itu tertunduk. Nah, ini baru kalau kita sambungkan namanya munasabatul ayat. Allah ingin menggambarkan kondisi tersebut orang-orang itu yang dia sudah tahu sekarang. Nah, sudah tahu ini. Apa? Nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Ya, pelaku dosa yang dia takasur tadi, dia akan nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Dia akan tertunduk lemas, terhina di depan pintu neraka. Ngapain? Nah ini, dia baru tahu. Ya, baru tahu. Coba dibuka di surat apa itu? Di Sajadah deh. Ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihin inna muqinun. Gitu ya. Kalau seandainya engkau melihat, nah Allah ingin mengajak kita, kamu yang di dunia ini, seandainya saja kamu melihat apa yang terjadi nanti kepada pelaku mujrim, pelaku dosa pada umum, termasuk takatsur ini yang dia sekarang belum tahu, tapi Allah udah kasih tahu. Mereka tertunduk terhina di depan pintu neraka, seraya memohon pada Allah. Apa dia? Dia menyesal. Dia meminta pada Allah, Rabbana absorna, ya Rabb, absorna. Kami sekarang baru melihat nih. Kami melihat di depan kami ada neraka yang dahsyat, ya Rabb. Wasami'na. Dan kami telah mendengar bagaimana neraka itu memanggil-manggil kami. Ayo masuk, ayo masuk. Apa yang dia minta? Farji'na, kembalikan kami ke dunia, ya Rabb. Dia minta kembali ke dunia. Lah kan udah dikasih tahu di dunia sekarang. Sawfa ta'lamun, nanti kamu kan tahu loh kan sudah tahu. Kalau sudah tahu nyesel. Dan betul, dia meminta pada Allah. Dia minta pada Allah. Farji'na. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Minta kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk takatsur lagi? Enggak. Untuk apa lagi? Untuk naik jabatan lagi? Enggak. Dia minta kala itu ingin kembali ke dunia. Na'mal solihan. Kami ingin beramal soleh. Kenapa beramal soleh? Inna mukinun. Kami baru yakin sekarang. Loh, kemarin kemana aja? Jadi di depan neraka dia mengatakan inna mukinun. Ya, saja ayat berapa itu? 12 kalau nggak salah, nanti silakan dilihat. Inna mungkin kami baru yakin lah ini. Sawfa ta'lamun. Terus gimana kalau sudah tahu? Nyesel. Tapi hari itu seakan-akan mengatakan, maaf, Anda terlambat. Kok kenapa baru sekarang? Nah, ini penyesalan yang datang terlambat. Taib. Tentu kalau kita baca ini, dari sisi orang yang beriman, kita akan menghadirkan ketenangan. Alhamdulillah, aku tenang. Karena mereka yang ambisius ini, ya, besok akan diadili oleh Allah. Tenang kita. Orang yang zalim ini saufa ta'lamun. Kita punya kunci sekarang, saufa ta'lamun. Tunggu aja balasan dari Allah. Kita serahkan pada Allah. Jadi tenang orang yang beriman. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan.
Kesadaran ilmu yang datang setelah kematian tidak lagi berguna. Tadi kita sebutkan ya. Kesadaran, nyadar. Inna mukinun. Kami baru yakin ilmu yang datang itu. Ya setelah mati buat apa? Sama. Jangankan ngomongin di akhirat. Ngomongin di baru dicabut nyawanya. Allah berfirman di ayat lain. Apa? Astagfirullah. Hatta idza jaa ahadul maut. Nah, ya, hatta idza jaa ahadul maut. Hatta sampai datang salah satu di antara manusia. Jadi Allah ingin bercerita nih. Ada orang yang dia baru didatengin maut. Mudah-mudahan bukan kita ya. Tapi ada. Tapi bukan zaman dulu. Mungkin jadi ini kejadian di sekitar kita saat ini. Karena ayat ini universal. Hatta idza jaa ahadul maut. Sampai datang ahadukum maut. Salah satu di antara kalian. Bisa kanan kiri kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan diri kita. Apa yang Allah firmankan? Sampai datang kematian di antara kalian. Baru dicabut nyawanya. Baru dicabut nyawanya. Langsung seketika itu ya lamun dia tahu. Kita nggak ngomongin akhirat. Baru dicabut nyawanya. Lamun langsung seketika itu dia sadar. Kesadaran dan ilmu yang datang. Tapi setelah kematian, nggak usah lama-lama, baru dicabut nyawanya. Langsung Allah menggambarkan, hatta idza ja'adul maut, apa minta? Qala rabbi irji'uni. Rabbi irji'uni. Ya Rob, kok mati? Dia mungkin masih ngeliat ini dicabut nyawanya, baru dia dicabut nyawanya. Tapi bersamaan itu dia langsung nyesal. Nggak usah ngomongin depan 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 rekan nanti. Ngomongin baru cabut nyawanya. Dia langsung muncul doa pada Allah. Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ya Rabb. Untuk apa? Bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk takasur lagi. Bukan untuk menjadi orang terkaya. Untuk menjadi orang. Enggak. Allah memberikan kuncinya. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, aku ingin kembali ke dunia. Ingin beramal soleh yang kemarin aku tinggalkan. Kemarin aku tinggalkan. Padahal bisa dia. Dia bisa ibadah. Tapi dia terlalaikan dan memilih untuk tidak ibadah. Dia bisa ngaji kala itu, tapi terlalaikan dia milih untuk tidak ngaji. Dia bisa untuk sedekah hari itu, tapi dia lalaikan dia memilih untuk tidak sedekah. Itu baru terngiang, sadar baru sadar dan baru ada ilmunya. Kapan? Baru dicabut nyawanya. Siapa? Orang sekitar kita yang dia lalai dengan dunia, ya lalai dengan akhirat, tersibukkan dengan dunia. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Maka kala jangan kayak gitu ya, gitu kan. Nanti kamu tahu kok. Sekali lagi, jangan kayak gitu ya. Nanti kamu tahu. Bahasa kita tuh. Itu di kapan? Baru sadar dan ada ilmunya ketika sudah mati. Bahwa yang dia kejar selama ini, yang dia korupsi selama ini, yang dia mati-matian ambisius mendolimi kanan kiri, itu semua menyebabkan dia menyesal. Allah. Tapi Allah mengancam dengan ilmu masa depan. Ya, ilmu masa depan ini agar kita menggunakan ilmu masa kini saat ini, wahyu ini untuk menyelamatkan diri selagi masih ada kesempatan. Ini Allah sudah ngasih kisi-kisi nih. Ya, Allah ngasih kisi-kisi nanti lo tahu lo, kamu kayak gini lo. Supaya hari ini ketika Allah masih berikan kita kesempatan, ya, supaya kita tidak terlalaikan. Ya, ini ancaman untuk masa depan agar masa saat ini yang saat ini kita lagi ngobrol ini, kita kemarin ngomongin apa? Ngomongin waktu ya, awal asar kemarin supaya bisa digunakan sebaik-baik mungkin. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir ya, Umdatul Tafsir, beliau menyatakan pengulangan ini adalah penekanan bertingkat ya. Pengulangan ini adalah penekanan yang bertingkat. Sebentar, saya mau ngetes. Allah. Mau habis, mohon maaf, mohon maaf. Baik. Baik, pertama, kalla saufa ta'lamun yang pertama, kalian akan tahu akibatnya saat sakaratul maut.
Nah, tadi kan sesuai dengan yang kita ya. Dan di alam kubur. Ini fase pertama. Fase penyesalan pertama yang kita sebutkan tadi, baru dicabut nyawanya, langsung punya ilmu, langsung sadar. Ya. Bahkan para ulama itu mengatakan kita itu sekarang tuh tidur. Sekarang ini kita itu tidur semua manusia itu. Yang nggak beriman ya, itu orang yang tidur. Baru dibangkitkan, baru sadar nanti ketika mati. Baru jebret itu. Tiba-tiba, oh ya salah semua perbuatanku. Lah itu baru sadar kapan? Ketika mati. Jadi bagi orang yang beriman, alhamdulillah, kita sadar sekarang beribadah itu penuh kesadaran. Nah, orang kafir itu dia nggak sadar ya. Terlalaikan tadi, terlalaikan fokus ini kan kayak kacamata kuda itu. Kan. Dia orang dunia, 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 nikmat, nikmat, nikmat gitu, nikmat, nikmat gitu kan. Dia nggak mikir bagaimana konsekuensinya. Baru kalau mati cabut nyawanya, waduh salah semua, salah semua. Maka itulah tugas kita untuk menyadarkan kan gitu. Watawasau bil haqqi. Supaya orang-orang yang tidur ini nggak kaget. Ya, itu kita kembali sini ya. Ini adalah ilmu kesadaran wawasan yang tingkat pertama. Baru tahu ketika sakaratul maut dan di alam kubur. Dia udah menyesal itu menyesal ya Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari. Nah, yang kedua kan la sawfa ta'lamun. Thumma, kalimat thumma ini yang kedua, ini udah kita bahas ya, perbedaan antara fa, wa, kemudian thumma dan lainnya udah kita bahas dulu. Thumma itu ada jedanya, ada jedanya. Thumma, kedua, kalian akan tahu dengan pengetahuan yang lebih mengerikan lagi pada hari kebangkitan. Dan kalian ketika kalian menyaksikan neraka dengan mata kepala sendiri. Nah, tadi berarti kita sebutkan dua dalil tadi ya. Dalil pertama tentang baru dicabut nyawanya, mudah menyesal, tambah menyesal nanti di hadapan neraka. Tapi dua-duanya masih minta tolong pada Allah. Bahkan kalau saya ingin boleh menyebutkan ada yang ketiga menyesalnya. Sudah nyemplung neraka. Sudah nyemplung neraka, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana akhrijna. Ya. Wahum yastarikhuna fiha, wahum yastarikhuna fiha. Allah berfirman, dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini kalau seandainya kita sandingan dengan munasabah ya, menggabungkan dengan ayat-ayat. Wahum yastarikhuna fiha. Ini orang penghuni neraka berteriak-teriak. Teriak-teriak di dalam neraka. Nggak kebayang gimana teriakannya. Hum yastarikhun. Allah menggunakan kalimat istarokha yastarikhu. Artinya berteriak dengan teriakan yang menggelegar. Sambil teriak itu dia berdoa. Rabbana akhrijna. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Ngapain keluar dari neraka? Nggak bisa. Kalau dia orang kafir. Ya, kalau nggak ada keimanan dia bisa. Tapi dia masih berharap. Ya, ketika dicabut nyawanya dia berdoa pada Allah supaya dikembalikan nyawanya, nggak bisa. Ketika mau masuk neraka dia masih berdoa pada Allah supaya bisa dikembalikan dunia tapi nggak bisa. Tetap sampai di hari akhirat dimasuk dalam neraka dia berdoa pada Allah. Apa doanya? Akhrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal. Tapi amalnya itu bukan yang kemarin, bukan yang takasur ini. Ghairal ladzi kunna na'mal. Apa artinya? Bukan amal yang menyebabkan kami masuk neraka. Kami akan beramal amal-amal yang lain yang akan menyelamatkan kami dari neraka. Itu doa penghuni neraka. Pertanyaannya apakah mungkin? Enggak. Jangankan udah masuk neraka, oh baru dicabut nyawanya aja nggak mungkin. Oh, oh mau tobat nih tak balikin lagi kan nggak ada. Oh si Pak Ijo ini ternyata tobat sekarang sudah tak cabut nyawanya. Ya udahlah, tak cemplungin lagi nyawanya kan nggak ada. Apalagi udah dikubur, apalagi udah masuk neraka. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalaulah seandainya ini kita berandai-andai aja, ya, Allah mengabulkan yang baru dicabut nyawanya, atau yang sudah mau yang di kuburan, atau yang depan pintu neraka, atau bahkan yang sudah masuk neraka. Allah kabulkan dia minta kembali ke dunia. Betulkah dia akan bertobat? Jawabannya tidak. Ya. Meskipun dia dikembalikan ke dunia, ya,
Meskipun dia berikan hidup 1000 tahun, tetap dia akan kembali kepada sedia kala. Makanya atas keadilan Allah, kesempatan hanya sekali. Nggak ada kesempatan 2 kali, 3 kali. Karena kalau dia kembali ke dunia, meskipun dia bertobat 1000 kali pun tetap nggak akan kembali. Dia akan melakukan hal yang sama. Nah ini dahsyatnya rasa syukur kita punya keimanan yang nggak didapat oleh orang lain. Masya Allah. Ya. Hari ini alhamdulillah kita beriman. Alhamdulillah hari ini kita mengisi waktu untuk ngaji dan lain. Baik, Masya Allah. Kita akhiri mungkin ya sampai ayat keempat kayaknya kan ya. Panjang juga nih kan. Baik, ayat keempat ya ada. Seduh 11.45. Oh iya. Tapi kita tutup ini dengan pelajaran utama dan relevansinya. Nanti mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada 2 sesi. Masih ada, Masya Allah, 20 slide. Baik, kita tutup ini. Pelajaran terpenting dari ayat ini, 4, 3, 3, 4. Urgensi untuk sadar sekarang juga. Ayo sadar. Menunda taubat dan perbaikan diri adalah perjudian dengan nasib abadi. Oh, nanti aja tobatnya. Mau nanti kapan? Kan cabut nyawanya selesai. Aduh, hati-hati. Aduh. Ayat ini menghancurkan ilusi bahwa masih ada banyak waktu. Kata siapa? Sekarang Allah menegaskan bahwa waktu untuk mengetahui yang sebenarnya akan tiba. Dan saat itu pintu amal sudah tertutup rapat. Kalau udah tiba, udah tahu ilmunya, tapi di waktu yang sama ditutup pintunya. Kan gimana? Ilmu datang, wawasan datang, kesadaran datang, bersamaan itu pintu tempat ditutup. Maka sekarang kesempatannya. Sekarang. Ya, ayo hari sekarang hari. Ini aneh ngomongin buat anak sendiri ya Allah nih yang nggak sadar-sadar ya Allah astagfirullah. Ini pelajaran utama. Relevansinya, apa relevansinya? Sangat relevan untuk melawan logika umum. Nanti saja tobatnya kalau sudah tua. Sekarang kenyangin dulu maksiatnya. Ntar kalau tobat, kalau tua pakai kerudung. Iya, kalau sampai tua. Ya kalau lagi maksiat mati, nikmati masa muda dulu. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ah, ya mudah-mudahan ini anak-anak kita nih ya. Kalau kita dan anak kita ya. Kalau anak kita tuh biarin kan menikmati masa mudanya dulu. Ya ini bahaya nih. Ya masa muda kalau mati kan cocok juga. Anak kecil mati cocok kan gitu. Nggak harus nunggu tua. Takutnya kan gitu, kita nggak tahu. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa ada pengetahuan hakiki yang akan datang. Pengetahuan hakikinya akan ada. Dan pengetahuan itulah yang benar-benar penting. Yaitu pengetahuan tentang akibat perbuatan kita. Sekarang kita nggak tahu. Hajar aja kan gitu. Semua masa dihajar. Tapi nanti akan dikasih tahu oleh Allah. Perbuatan kita semua. Kita sekarang, wah, komentar kan gampang sekali. Ngetik itu gampang. Ngomong itu apa ya gampang. Tapi nanti akan ada pengetahuan yang penting akibat perbuatan kita. Semua tidak ada CCTV-nya. Terakhir, ini adalah peringatan bagi siapa saja yang menunda-nunda kewajiban, wajib sholat ditunda, zakat ditunda, menutup aurat ditunda dengan berbagai alasan. Ancamannya apa? Saufa ta'lamun. Kamu nanti akan tahu loh. Nanti akan tahu loh. Berlaku bagi mereka ini. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, karena udah masuk zuhur nih ya, kita masih ada panjang setengah 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 surat lagi, artinya ini baru ayat 4 nanti ada sampai ayat 8 ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain yang bisa kita lanjutkan. Qadarullah waktunya habis, jadi kita cukupkan nanti masuk sesi kedua biiznillah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pertanyaan masih bisa, Ustadz. Udah Atau gimana? Mau di stop dulu? ya mungkin bisa ditunda. Wajar dulu Ustaz. Minggu Oh, iya, depan Masya insya Allah. Masa depan. Oke, azan. boleh. Baik, waktunya sudah habis. Baik, syukuran. Mudah-mudahan berarti besok mudah-mudahan apa nggak ada jenjang jeda gitu ya. Takutnya ini udah semangat gitu besok kemarin ngomong apa ya gitu. Ya udah nanti kita Insya panasin Allah. lagi kan. Baik, Tulisnya baik. Ya, khair. Kalau gitu kita mohon maaf ya karena waktu sudah habis waktu zuhur. Ya ini kewajiban kita supaya tidak terlalaikan juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.